Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, Jalan Raya Pati Juwana hari ini terpantau masih padat merayap. Kepadatan ini terjadi di beberapa simpul, yakni di pertigaan Sampang dan Jembatan Juwana hingga Kaliori. Jalur alternatif pun turut dipadati pengguna jalan. Memasuki hari kedua, kondisi arus lalu lintas Jalan Raya Pati Juwana padat merayap pagi hingga siang. Terutama di titik Jembatan Sampang, terlihat antrian kendaraan mengular panjang. Kondisi tersebut pun diperparah dengan pengguna jalan yang menyerobot sehingga arus lalu lintas cukup semrawut. Meski demikian, kondisi lalu lintas di Jalan Raya Pati Juwana terpantau padat namun lancar. Sementara simpul kemacetan juga terjadi di Jembatan Juwana hingga Kaliori. Kondisi kepadatan nampak di Desa Trimulyo, Kecamatan Juwana, lantaran ada penggantian beton di Jalan Raya Pati Rembang kilometer 15. Salah satu warga Duku Guyangan Desa Purworejo, Kecamatan Pati, Ahmad menuturkan kemacetan terjadi sejak Rabu kemarin sekira pukul 9 pagi hingga siang ini. Kondisi yang padat ini diperparah dengan kendaraan yang mengambil jalur lain. Setiap harinya lancar, cuma kemarin mulai 2 hari ini. 2 hari ini. Jalur alternatif seperti apa, Pak? Mulai dipadati atau bagaimana? Kemarin juga dipadati. Dipadati. Banyak apa, Pak? Mobil atau? Mobil, sepeda motor. Oke. Ini baru semenjak dulu nggak macet, baru 2 hari ini macet ya, Pak ya? 2 hari. Ini mungkin karena apa, Pak? Mungkin Bapak tahu nggak? Mungkin dampak dari timur Juwana. Pembangunan perbaikan jalan ya, Pak ya? Jalan. Ini mungkin banyak, sepemantauan Bapak banyak mobil-mobil sama truk yang ngeblong nggak, Pak? Ini. Banyak yang blong, ambil kanan dan arah barat. Sementara itu, dalam pelaporan Kaurbin OPS Satlantas Polresta Pati, Ibda Muslimin menuturkan kemacetan ini terjadi setiap hari Rabu dan Kamis, lantaran bertemunya truk-truk besar yang memuat barang pada hari tersebut. Kondusif, tidak terjadi kemacetan total, hanya terjadi perlambatan saja. Anggota Satlantas sudah digelar, ada 20 personil yang kami gelar di sepanjang antrian kendaraan ini. Pihaknya menambahkan kepadatan lalu lintas ini tidak sampai berhenti total namun masih bisa berjalan dan hanya terjadi perlambatan di beberapa titik, terutama di Jalan Raya Pati Rembang, tepatnya di kilometer 15. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, terhitung sudah 2 hari Pantura Rembang hingga Pati alami macet panjang dan hingga kini kemacetan belum dapat terurai. Setelah beberapa bulan lalu terjadi kemacetan cukup panjang lantaran pembangunan Jembatan Juwana, kini kemacetan panjang di Jalan Pantura pun terulang kembali. 2 hari sudah kemacetan di Jalan Pantura Rembang Pati belum terurai. Kemacetan terlihat mengular buntut pengerjaan proyek Jalan Pantura, tepatnya di Desa Ngerang Trimulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Berbagai upaya pun telah dilakukan seperti pengalihan jalan alternatif khusus kendaraan pribadi, namun kemacetan tak dapat dihindari. Ibda Kristiono selaku Kanit Turjawali Satlantas Polres Rembang mengungkapkan hingga kini masih terjadi penumpukan arus kendaraan di Jalan Pantura Rembang Pati. Rekan-rekan, bisa kami sampaikan untuk kemacetan di Pantura Barat Rembang sampai saat ini masih terjadi penumpukan arus di volume kendaraan. Kebetulan pas harinya hari Rabu, Kamis biasanya volume kendaraan banyak. Untuk penumpukan arus sudah terjadi dari kemarin pagi sudah terjadi penumpukan sampai malam. Untuk antisipasi kita menggelar anggota kita bagi per shift. Jadi untuk mengatasi penumpukan arus yang terjadi di Pantura Rembang, wilayah barat, Kaliori sampai Batangan diakibatkan oleh yang pertama perbaikan jalan di Desa Ngerang.
Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati sudah lakukan upaya-upaya berkoordinasi dengan Satlantas Polresta Pati, sudah kami koordinasikan dengan pihak proyek biar menindaklanjuti apa yang dilaporkan masyarakat kepada kita. Demikian. Untuk sementara upaya-upaya dari kami Satlantas Polres Rembang pada saat ini melaksanakan rekayasa arus, penarikan, menghimbau kepada sopir yang mungkin tertidur, kita lakukan pembangunan, dibangunkan lah. Ada yang capek, terus upaya-upaya ada yang mungkin tidak tertib lalu lintas, ambil kanan, yang mengakibatkan tambahnya penumpukan arus. Nah itu kan yang ngeblok lah bahasanya kan, ngeblok. Nah, kita himbau, kita lakukan penyekatan di titik-titik yang rawan untuk melanggar. Kita khususnya biasanya bis-bis besar, bis malam itu cenderung untuk ambil kanan sehingga menambah penumpukannya. Kedua, kendaraan kecil kita ada seperti ini, kita saksikan bersama untuk simpang 3 Dresi. Kendaraan kecil kita arahkan jalur alternatif lewat dalam agar tidak menambahi penumpukan antrian. Demikian. Yanto, salah satu sopir truk, mengeluhkan kemacetan yang terjadi. Yanto sendiri mengaku sudah dari pagi belum juga melewati kemacetan. Pihaknya juga mengaku bahwa ia sudah terjebak macet selama 4 jam dari Kaliori dan saat ini dirinya masih berada di perbatasan Kabupaten Pati. Udah kena macet berapa jam ini, Pak? 4 jam pagi. Kan mulai tambah Kaliori 4 jam. Kalau lancar berapa jam, Pak? Surabaya ini. Oh, Surabaya Pati. Surabaya Pati udah 4 jaman. Berarti ini udah melebihi batas waktu ya, Pak ya? Iya. Molor 4 jam berarti gitu. 4 jam bilang macet. Dalam hal ini, Yanto dan pengguna jalan lainnya juga berharap kemacetan parah ini dapat segera teratasi dan tak berlangsung lama. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, aksi penganiayaan terhadap penjaga kos hotel di Kota Semarang terekam CCTV. Tidak berlangsung lama, polisi berhasil menangkap pelaku di tempat kosnya. Sementara itu, akibat penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku, korban mengalami luka pukulan dan sabetan senjata tajam di bagian tangan. DPL 30 tahun berhasil ditangkap tim Respop Polrestabes Semarang di tempat kosnya di Kalipanteng, Kota Semarang. Polisi juga mendapati senjata tajam yang digunakan untuk melukai korban yang disembunyikan tersangka. Aksi penganiayaan ini berawal dari tersangka DPL mendatangi kos Telwood di Jalan Gedung Songo 3, Manyaran, Kota Semarang, untuk mencari temannya dengan membawa senjata tajam yang diselipkan di balik jaketnya. Saat bertemu dengan korban, tersangka menanyakan keberadaan temannya. Diduga mendapatkan jawaban yang tidak mengenakan, membuat tersangka dalam kondisi terpengaruh minuman keras tersebut emosi. Korban pun dihajar hingga babak belur. Di saat korban jatuh tersungkur, tersangka menyabetkan senjata tajam namun berhasil ditangkis. Walaupun demikian, sabetan senjata tajam tersebut masih mengenai tangan korban. Tanggal 8 itu ada kejadian sekira pukul 12:30 dini hari. Itu ada kejadian pembacokan di salah satu hostel yang ada di daerah Manyaran, Jalan Gedung Songo. Itu kita berhasil mengamankan 1 orang pada pukul 11. Kita amankan, kebetulan pelaku itu ada di TKP pada saat itu. Jadi kronologisnya kurang lebih pelaku ini pada pukul 12:30 dini hari itu mendatangi hostel ini untuk mencari salah satu rekannya. Kebetulan memang sudah ada permasalahan di situ dengan rekannya sehingga dia membawa tajam berupa pisau. Kemudian pada saat masuk ke hostel itu menemui resepsionis, menanyakan keberadaan temannya ini, namun respon dari resepsionis ini kurang mengenakan sehingga pada saat itu pelaku langsung tidak terima, emosi, kemudian memukuli resepsionis di bagian muka sampai terjatuh, kemudian membacok di bagian tangan sehingga ada luka sobek di tangan korban kurang lebih 25 cm. Kemudian setelah itu pelaku meninggalkan lokasi dan korban dibawa ke rumah sakit. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami luka memar di bagian wajah dan luka sabetan senjata tajam di tangan. Sementara tersangka mendekam di sel tahanan Mapolrestabes Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Dari Semarang, Henovan, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV.
Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Jaga kebersihan dan keindahan lingkungan, jajaran Polresta Pati lakukan aksi pembersihan sampah di Sungai Silugonggo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Pagi tadi Polresta Pati gelar aksi bersih sungai. Agenda tersebut dipimpin langsung oleh Kapolresta Pati, Kombes Pol Andika Bayu Aditama. Bersama dengan puluhan anggotanya, Kapolresta Pati turun langsung ke lokasi yang banyak sampah. Kombes Pol Andika Bayu Aditama tak hanya memimpin aksi pembersihan, tetapi juga ikut membersihkan sampah di sejumlah titik sungai. Pembersihan ini dimaksudkan lantaran Sungai Silugonggo merupakan salah satu sumber air yang sangat penting bagi masyarakat sekitar, terutama bagi nelayan. Kapolresta Pati Kombes Pol Andika Bayu Aditama menuturkan kegiatan ini terselenggara sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap lingkungan. Tak hanya itu, Sungai Silugonggo saat ini pun kondisinya dipenuhi oleh sampah dan eceng gondok. Sama para nelayan yang menggunakan kapalnya, sehingga kami secara serentak pagi hari ini seluruh personil Polresta Pati beserta jajarannya melaksanakan kegiatan membersihkan sampah dari aliran Sungai Silugonggo Juwana Pati. Sementara itu, Latif, salah satu nelayan, menuturkan bahwa kegiatan ini sangat membantu para nelayan dalam mencari nafkah, lantaran sungai tak lagi tercemar oleh sampah plastik maupun eceng gondok. Sangat-sangat berterima kasih kepada Kapolres Pati bersama jajarannya yang telah membantu kami membersihkan kotoran sampah-sampah di Juwana, di mana sangat-sangat mengganggu aliran sungai ini. Ini sangat-sangat kami bersyukur karena telah membantu kami membersihkan aliran sungai ini oleh Bapak Kapolres bersama jajarannya. Selain itu, aksi pembersihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Polresta Pati berharap bahwa melalui kegiatan ini, masyarakat akan lebih peduli dan sadar akan dampak buruk dari pembuangan sampah sembarangan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, Satlantas Polresta Solo memiliki gaya yang berbeda dalam mensosialisasikan Operasi Patuh Candi 2023. Pada kegiatan ini, petugas membagikan brosur serta memberikan es teh kepada setiap pengendara yang tertib dalam berlalu lintas. Cara unik dilakukan Satlantas Polresta Solo dalam melakukan sosialisasi Operasi Patuh Candi 2023. Mereka membagikan brosur dan memberikan es teh kepada pengguna kendaraan yang melintas di Jalan Slamet Riyadi, tepatnya di Simpang 4 Gendengan, Kecamatan Lawean, Solo. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polresta Solo ini mengambil titik di Simpang 4 Gendengan, tepatnya di depan Mako Polresta Solo. Para anggota langsung menyebar dengan membagikan brosur kepada pengguna kendaraan yang melintas di kawasan tersebut. Jika mereka mengenakan helm sesuai aturan, maka akan langsung diberikan apresiasi. Operasi Patuh Candi 2023 ini dimulai dari tanggal 10 Juli sampai dengan 23 Juli selama 14 hari. Kami dari Satlantas Polresta Surakarta melaksanakan kegiatan edukatif pemberian brosur untuk berikan simpati kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati berjalan serta patuh terhadap aturan berlalu lintas. Ya, di acara ini atau momen ini kami memberikan suatu bonus kepada pengguna jalan atau pengemudi yang sudah tertib berlalu lintas, yang sudah mematuhi aturan lalu lintas, kasih bonus segelas teh. Kami juga ini membantu dari UMKM, dari pedagang 5 kita dorong, kita berikan es teh itu kepada pengguna jalan yang sudah tertib berlalu lintas. Selain itu, Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa juga melintas di kawasan tersebut. Dirinya juga diberikan es teh lantaran mematuhi lampu merah dengan menghentikan mobil yang dikendarai.
Sementara itu, salah seorang pengendara motor, Endra, mengapresiasi kegiatan dari anggota Satlantas Polresta Solo tersebut. Semoga dengan operasi ini menjadikan warga Solo ini semua tertib berlalu lintas. Ya. Sempat kaget nggak Mas tadi? Ya, alhamdulillah enggak. Tapi lengkap ya tadi ya. Untuk diketahui, operasi Batu Candi 2023 digelar serentak selama 2 pekan, terhitung sejak tanggal 10 hingga 23 Juli 2023. Dalam operasi ini dititik beratkan pada ketertiban dan kepatuhan dalam mentaati aturan berlalu lintas. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, sebagai upaya untuk menggencarkan gerakan masyarakat hidup sehat, Kapolda Jawa Tengah bersama dengan jajarannya melakukan bersih-bersih sampah di Pantai Tirang, Semarang. Selain membersihkan sampah di kawasan pantai, juga serentak melakukan bersih-bersih di semua lingkungan termasuk pasar. Bersama dengan jajaran TNI, organisasi masyarakat, serta mahasiswa, pada Kamis pagi tadi, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi menggerakkan masyarakat untuk hidup sehat dengan kegiatan membersihkan sampah yang berada di sungai kawasan Pantai Tirang, Semarang. Kapolda Jawa Tengah yang terjun langsung membersihkan sampah di kawasan muara Pantai Tirang mengatakan gerakan bersih-bersih sampah ini sebagai wujud untuk berperilaku hidup sehat. Kapolda juga berpesan kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan dari sampah yang bisa mengundang penyakit. Republik Indonesia hari ini terhitung melakukan pembersihan secara bersama-sama. Di Jawa Tengah kita laksanakan dari tingkat Polda sampai di tingkat Polsek. Dan ini merupakan trigger ya untuk mendidik masyarakat kita untuk selalu hidup bersih, khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi potensi-potensi banjir maupun tidak sehatnya lingkungan. Dan harapan saya sebagai Kapolda, kiranya nanti ini kita tindak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya, tidak hanya pada saat momentum pada saat Hari Raya Bayangkara yang kita lakukan. Okay? Pemilihan Pantai Tirang apa sih Pak? Pantai Tirang satu, kita telah melakukan kegiatan eksplorasi penanaman mangrove dengan teman-teman TNI. Yang kedua ya kita mempunyai nilai jual ya, biar pantai ini mempunyai nilai jual wisata dan lain sebagainya, berikut lingkungan hidup yang sangat asli sekali, sehingga masyarakat akan tahu bahwa di Semarang ada pantai yang patut kita jadikan kebanggaan kita. Sementara itu, pengelola Pantai Tirang mengaku dalam menjaga kebersihan Pantai Tirang selalu bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup serta instansi yang lain, termasuk anggota TNI Polri. Pasalnya, Pantai Tirang yang dikelola oleh kelompok masyarakat sadar wisata ini difungsikan sebagai tempat wisata baru di kota Semarang. Kayu yang datangnya dari sungai dari laut sendiri dan dari aliran sungai yang dari atas itu yang turun ke sini. Rata-rata kayu, kemudian popok, kemudian plastik-plastik. Kami mengharapkan juga kepada masyarakat untuk taat membuang sampah yang pada tempatnya. Karena Semarang hanya satu-satunya pantai yang ada di kota Semarang, Pantai Tirang. Dengan kegiatan bersih-bersih sampah di semua lingkungan serta kawasan pantai ini, Kapolda berharap masyarakat dapat ikut membantu dalam menjaga kebersihan lingkungan maupun pantai yang menjadi tempat wisata baru di kota Semarang. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.